Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mengulangi ucapan salam saya, karena mengucapkan salam hukumnya sunnah dan menjawabnya wajib, dan doa dan salam ini merupakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, tanda puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan termasuk nikmat umur panjang. Kesemuanya ini merupakan satu kenikmatan yang wajib kita syukuri dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita, baik itu yang konsepnya muamalah, hubungan kita sesama manusia, apalagi yang konsepnya ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ada pegangan, ada contoh untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahi oleh panitia untuk mengangkat satu tema tentang riba dalam perspektif Islam. Riba dalam perspektif Islam. Kalau berbicara tentang riba, kita sama ketahui bahwa Islam ini mencakup tentang ibadah dan mencakup tentang muamalah. Bahwa ibadah tidak serta-merta diwajibkan kecuali ada perintah. Salat tidak serta-merta diwajibkan kecuali Rasulullah SAW diperjalankan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Zakat tidak serta-merta diwajibkan, puasa tidak serta-merta diwajibkan, haji tidak serta-merta diwajibkan kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, menurunkan perintahnya melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau muamalah, dari kalimat amalah yang dilakukan, muamalah artinya dua pihak yang melakukan, dua orang yang melakukan. Maka apa yang termasuk bagian daripada muamalah? Bagian daripada muamalah setiap transaksi yang dilakukan oleh dua orang, manusia dengan manusia, berarti itu adalah bagian daripada muamalah. Contoh, kalau misalnya bagian daripada muamalah interaksi antara manusia dengan manusia, termasuk jual beli, ada penjual, ada pembeli, termasuk bagian pernikahan juga bagian daripada muamalah, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kalau berbicara tentang riba, adanya yang meminjamkan dan adanya yang dipinjamkan. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, apa urgensi perbedaan antara ibadah dengan muamalah? Tadi saya katakan bahwa ibadah tidak serta-merta diwajibkan kecuali ada perintah. Tapi kalau muamalah terkadang sudah dilakukan oleh manusia, bahkan sudah menjadi tradisi,
sudah menjadi kebiasaan, tetapi ketika hal itu tidak sejalan dengan syariat, tidak sejalan dengan agama, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, mengutus Jibril untuk mengatur apa yang dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, termasuk terjadinya pinjam meminjam pada zaman dulu sudah menjadi tradisi pada zaman dulu. Setiap kali meminjamkan saudaranya pasti minta tambahan ketika dikembalikan apa yang dipinjamkan. Maka Bapak Ibu kalau melihat kitab-kitab fiqh, definisi daripada riba huwa ziyadah, yaitu tambahan. Bahwa yang definisi daripada riba adalah tambahan. Maka kalau misalnya memberikan kepada orang lain minta tambahan, berarti itu adalah bagian daripada riba. Ini juga sering saya jadikan candaan. Kalau seseorang lebih dari satu istrinya, berarti itu riba, Pak, ya. Kenapa? Karena ada tambahan. Kalau mau berbicara secara definisi bahasa, tetapi secara syariat, bahwa yang disebut dengan riba adanya tambahan kelebihan daripada modal yang dipinjamkan kepada saudara kita. Contoh, saya datang ke Ustaz Hashim, ke Pak Imam kita, "Ye Hashim, boleh tidak saya pinjam uangnya 100.000? Boleh tidak Ye Hashim saya pinjam uangnya 100.000 rupiah?" Ye Hashim bilang sama saya, "Boleh, ini 100.000. Tapi ketika Ustadz Juni mau mengembalikan, jadikan 105.000 misalnya, atau 110.000, atau 100 berapakah lebih daripada 100.000 itu." Ada tambahan, Bapak Ibu. Tambahannya berapa yang diminta Ustadz Hashim, itu adalah bagian daripada riba. Itu adalah bagian daripada riba. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, ini sudah menjadi tradisi. Bahkan orang Islam pun memperlakukan, paman Rasulullah SAW melakukan hal itu setiap kali memberikan pinjaman kepada saudaranya minta tambahan. Maka ini sudah menjadi tradisi yang tidak sejalan dengan syariat, yang sudah tidak sejalan dengan agama. Maka Allah Subhanahu wa taala mau mengatur tentang riba. Allah Subhanahu wa taala mengatur tentang riba. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mau mengatur riba ini, apa kata mereka, orang yang sudah menjadikan tradisi pinjam meminjam ini menjadikan riba itu, mereka malah mengatakan, "Innamal bai'u mithlur riba." Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mau memperbaiki apa yang menjadi tradisi mereka, pinjam meminjam minta tambahan, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka bahwa hal itu adalah tidak benar, tetapi malah mereka mengatakan, "Innamal bai'u mithlur riba." Sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Kenapa mereka mengatakan jual beli sama dengan riba? Tadi saya sudah berikan contoh bahwa ketika saya pinjam 100.000 sama Yai Hashim, beliau minta tambahan, berapapun tambahannya itu adalah bagian daripada riba. Tapi kenapa ia mengatakan bahwa sesungguhnya riba sama dengan jual beli? Maka yang paling mendasar menjadi pertanyaan Bapak Ibu, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pedagang, maka yang perlu diperhatikan adalah modalnya. Modalnya apa maksudnya? Kalau barang ini modalnya 100.000, barang ini modalnya 100.000, maka yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, adakah seorang pebisnis, adakah seorang penjual yang mau menjual di bawah daripada modalnya 100.000 itu tadi? Ada Bapak Ibu? Siapa tahu ada yang di Batam
siap menjual di bawah daripada modal barangnya itu. Ternyata tidak ada. Betul Bapak Ibu? Tidak ada seorang penjual yang akan menjual barangnya itu di bawah modalnya. Kalau modalnya 100.000, ia menjual 105.000 misalnya, berarti ada tambahan. Ada tambahan enggak Pak? Ada tambahan. Kalau ada tambahan dijual beli, olehnya itu mereka mengatakan, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy mengatakan sesungguhnya jual beli sama dengan riba, karena tadi pinjam meminjam ada tambahannya, ketika menjual barang lebih daripada mulanya ada tambahannya, sehingga mereka mengatakan sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Maka diperjelaslah, dipertegaslah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Betul Anda mengatakan bahwa jual beli dan riba sama-sama ada tambahannya, tetapi ingat, jual beli halal, jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau berbicara tentang riba ini agak berat-berat juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena landasan untuk menetapkan hukumnya itu berat, susah. Saya pernah menantang, selalu menantang mahasiswa saya di kampus Stay Ibnu Sina Batam. Saya katakan, kalau Ananda mendapatkan rukun daripada riba dan syarat daripada riba, cari semua di buku-buku fikih, saya akan kasih nilai A+ tanpa ujian. Jadi saya tantang mereka, kalau Anda mendapatkan di buku-buku fikih rukun riba, syarat riba, saya akan kasih nilai A+ tanpa ujian. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang wudu, rukunnya ada. Berbicara tentang sholat, rukunnya ada. Berbicara tentang puasa, ada 2 rukunnya. Berbicara tentang haji, ada rukunnya. Tetapi Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah yang menjadi tantangan saya kepada mahasiswa saya di Stay Ibnu Sina Batam, bahwa kalau Anda mendapatkan rukun dan syarat daripada riba itu, tunjukkan ke saya akan kasih nilai A+ tanpa ujian. Kalau Bapak ada yang dapatkan malam ini rukun dan syarat daripada riba itu, saya kasih 100.000. Saya kasih 100.000. Saya menantang Bapak Ibu yang saya muliakan. Tetapi Masya Allah, tidak pernah kita dapatkan ulama menetapkan apa rukun riba itu dan apa syarat riba itu, tetapi hanya langsung membagi bahwa riba itu terbagi 2. Ada riba al-fadl dan ada riba an-nasiyah. Riba al-fadl yaitu riba tambahan, seperti apa yang berlaku tadi antara saya dengan Syekh Hashim. Tetapi ketika berbicara tentang riba nasiah, riba yang berhubungan tentang waktu. Bagaimana dengan tentang waktu? Contoh, saya pinjam Syekh sama Hashim tadi 100.000 itu, beliau mengatakan 1 bulan kemudian wajib Anda kembalikan 105.000. Ternyata tiba masanya 1 bulan, ternyata saya tidak mempunyai uang. Ini bisa menimbulkan riba kedua belah pihak. Saya datang ke Ustaz Hashim, Ustaz Hashim, saya tidak punya uang, perpanjang waktunya dan saya tambah. Jadi 105.000 itu menjadi 110.000. Atau Ustaz Hashim yang datang kepada saya, tahu saya belum punya modal, ia mengatakan hal itu. Maka ini yang disebut dengan riba yang berkaitan dengan masa, riba yang berkaitan dengan waktu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, solusi yang terakhir yang ditawarkan oleh Islam adanya yang disebut dengan mudharabah. Bapak Ibu, kalau Bapak pernah ke Bank Islam, Bank Syariah Indonesia, ketika Bapak mau menyimpan, ada dua pertanyaan dari CS Bank. Yang pertama, apakah Anda mau menyimpan secara mudharabah atau Anda mau menyimpan secara wadiah? Apa yang dimaksud dengan mudharabah? Kalau definisi daripada mudharabah bahwa satu pemodal dan satu tidak mempunyai modal tapi punya keahlian. Contoh misalnya, saya tidak punya uang, saya datang ke Ustaz Masni. Ustaz Masni, boleh ndak uangnya 1 juta?
Boleh ndak uangnya 1 juta? Saya pintar masak. Saya pintar masak. Bagaimana kalau kita membuka warung? Beliau memberikan uang 1 juta itu bisa 2 jalan, 1 halal 1 haram. Kalau beliau ngasih uang 1 juta, ini 1 juta, tapi tiap bulan nunggu 200.000 misalnya, 1 tahun kemudian balik modal, maka ini haram. Tapi kalau beliau meminjamkan uangnya 100 juta, 1 juta misalnya, ini 1 juta dalam bentuk investasi. Kalau bentuk investasi ini 1 juta, artinya apa? Keuntungan itu bisa dibagi sesuai dengan persennya, berapa keuntungan dalam sebulan. Kalau untung 50.000 misalnya, maka dalam sebulan itu kalau kesepakatan saya dengan Ustaz Masni 50-50, 50%, maka dibagi 25.000. Bisa saja persennya sesuai kesepakatan 10%, 90%, 25%, 75%. Artinya apa? Tidak membebani setiap bulan kepada saya karena minta 200.000 per bulan ketika tidak ada orang yang membeli, maka otomatis saya pasti menangis untuk menutup dari apa yang menjadi utang piutang itu. Tetapi ketika itu berbentuk investasi, berbentuk mudharabah, inilah yang menjadi solusi dalam Islam, Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka sekali lagi, karena ini adalah kultum, mudah-mudahan kultum singkat saya ada manfaatnya. Apa yang disebut dengan riba, bahwa riba ini adalah bagian daripada tradisi pada zaman dulu yang mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka membandingkan antara jual beli dengan riba. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan sekali lagi yang terakhir, solusi yang paling terakhir yang ditawarkan Islam, yaitu dalam bentuk investasi. Demikian kultum singkat saya, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada saya sendiri dan kepada jamaah. Saya akhir dengan ucapan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.